Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrunillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ayyuhal hadirun jamaah salat zuhur di Masjid Ainul Yakin Unisma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi ketetapan iman Islam, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan ini kita bisa melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat zuhur kanti berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum di masjid ini. Ayyuhal hadirun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya bahwa iri hati atau berbuat hasud itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada dua kelompok. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kita diperkenankan untuk berbuat iri hati kecuali pada dua golongan manusia ini. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an, boleh kita iri hati kepada orang-orang yang diberi anugerah ilmu Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerah ilmu Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tadarrus Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, ana al-lail wa ana an-nahar, malam hari dia mengamalkan Al-Qur'an, malam hari dia tadarrus Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an, siangnya juga dia mengaji Al-Qur'an. Yang kedua, kita boleh iri kepada kelompok yang kedua, rajulun atahullahu malan, orang-orang yang diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kenikmatan yang dia miliki, lalu dia menginfakkan, fa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia infakkan sebagian harta yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pada malam hari, baik pada malam maupun pada siang harinya. Ma'asyiral muslimin, kita tahu bersama bahwa iri hati ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan iri hati ini akan mengantarkan manusia pada sesuatu yang tidak baik. Ini penyakit hati sebenarnya. Iri hati akan mendatangkan ketidakbaikan pada diri sendiri. Karena itu Rasul melarangnya. Tetapi kepada dua hal ini diperkenankan oleh Rasulullah. Kita boleh iri hati kepada orang-orang yang diberikan anugerah kenikmatan, anugerah Al-Qur'an, di mana orang-orang yang diberikan anugerah kenikmatan lalu dia mengamalkan Al-Qur'an, ana al-laili wa ana an-nahar, malamnya dia mengamalkan Al-Qur'an, tadarrus Al-Qur'an, tingkah lakunya adalah Al-Qur'anul Karim, sandarannya pada Al-Qur'anul Karim. Kebaikan-kebaikan yang ada pada dua kelompok ini kita boleh melakukan iri hati. Tentu iri hati yang tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW sifatnya adalah sifat kebendaan. Adalah seorang yang mempunyai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, membeli rumah, membeli mobil, lantas kita iri, itu tidak boleh.
Ini namanya hasud. Ya. Hasud itu apa? Iri terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, tapi dia juga berharap bahwa kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu agar cepat sirna. Nah, ini lawannya ghibthah. Kalau ghibthah itu keinginan untuk memperoleh kenikmatan sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tidak punya harapan, dia tidak berdoa, tidak berharap agar kenikmatannya itu hilang. Ini yang harus kita pahami, ma'asyiral muslimin. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW memperbolehkan kita iri kepada dua kelompok manusia ini? Sesungguhnya ma'asyiral muslimin, ibadah yang ada pada dua kelompok ini merupakan ibadah yang amat mudah untuk dilupakan oleh seseorang. Yang pertama adalah ibadah untuk Al-Quranul Karim. Banyak orang-orang yang melupakan Al-Quran Karim. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran, dia enggan untuk berguru kepada orang-orang yang mampu untuk mengajarnya. Dia enggan mengaji karena kesibukannya, alasan kesibukannya. Tidak ada mau belajar sehingga buta aksara Al-Quran Karim. Loh, ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Mereka tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran Karim. Padahal belajar Al-Quran itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi belajar Al-Quran adalah mudah untuk kita lakukan. Ini seringkali ditinggalkan oleh manusia. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang ini kadang-kadang enggan untuk menginfakkan sebagian harta yang dia miliki. Alasannya berbagai macam alasan dia sampaikan. Tidak cukup untuk kebutuhan hidup di rumah tangganya sehingga tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah dan lain sebagainya. Justru harta kekayaannya dibuat untuk menyombongkan diri sendiri. Sebagaimana kisah Qarun, ya, diberi anugerah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia tidak ingat pada orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan dia mengatakan bahwa kekayaan yang dia milikinya bukan dari siapa-siapa, semata-mata dari ilmu pengetahuannya sendiri. Tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan dia tidak mau enggan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Pada akhirnya yang terjadi adalah dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi terbelah menjadi dua kemudian dihimpit oleh tanah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan pemahaman kepada kita semua, kita tidak boleh iri kecuali kepada dua golongan manusia. Yang pertama adalah manusia yang gemar membaca Al-Quran Karim, dan yang kedua adalah manusia yang gemar untuk bersedekah. Inilah ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang boleh kita lakukan, iri hati kepada orang. Tetapi iri hati dalam hal kebendaan yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang hasud, itu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Kita termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori iri hati kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban barakan wa khuluqan hasanah. والتوفيق للطاعة والكرامة بالتقوى والاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار